Visionaries, di era digital saat ini, kebutuhan akan produksi konten yang cepat, efisien, dan berkualitas tinggi semakin meningkat ya. Baik itu untuk live streaming event, podcast, webinar, ataupun untuk produksi konten multi kamera. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam melakukan produksi konten multikamera yaitu bagaimana cara kita melakukan perpindahan antar satu kamera ke kamera lainnya, mengatur audio, dan juga menampilkan media tambahan. Untuk melakukan hal itu semua, kita membutuhkan video switcher nih Visionaries. So, pada video kali ini kita akan membahas switcher yang banyak digunakan karena penggunaannya yang simple dan juga powerful, yaitu RGB Link Mini ISO. Kembali bersama saya Restu dari Satu Visual Indonesia. Visionaries, saat ini saya sudah memegang video switchernya, yaitu RGB Link Mini ISO. Kita bahas terlebih dahulu mulai dari user interface-nya ya. Di sebelah kanan ya, Visionaries bisa lihat ada 4 input SDI. Next, kita ke bagian belakangnya ya Visionaries. Di sini Visionaries bisa lihat ada satu Type-C. Ini digunakan untuk menghubungkan kabel powernya. Dan di sebelahnya ini ada tombol yang bisa Visionaries gunakan untuk mengaktifkan dan juga menonaktifkan RGB Link Mini ISO-nya. Selanjutnya ada 4 input HDMI dan sebelahnya lagi nih Visionaries ada satu output untuk HDMI. Selanjutnya Visionaries kita bahas ke bagian sebelah kiri ya. Yang pertama ada satu USB untuk webcam. Bagian bawahnya ini ada satu output untuk HDMI. Sebelahnya nih Visionaries ada satu USB untuk record. Sebelahnya lagi ada satu port Ethernet. Ini untuk stream. Biasanya kita menggunakan NDI ataupun RTMP. Dan di sebelahnya lagi ini ada untuk audio. Ada yang untuk input dan juga untuk output. Kalau untuk output kita bisa menggunakan earphone dan input itu kita bisa menggunakan mic. Selanjutnya Visionaries, kita masuk ke bagian button yang ada di sebelah kanan. Yang pertama ada streaming button. Ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan streaming yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada shortcut key. Ini berfungsi untuk ke menu record ataupun menu effect. Selanjutnya di sini ada zoom button. Di sini kita bisa zoom in dan juga zoom out. Selanjutnya di bagian audio adjustment ini terdiri dari knob, audio follow video, dan juga mute ya Visionaries. Untuk 4 knob yang ada di atas ini adalah input dari SDI ataupun HDMI Visionaries. Lalu untuk bagian bawahnya ini ada yang untuk mic dan juga ada untuk earphone. Selanjutnya Visionaries, di bagian bawahnya ini ada button ya, ada bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, Visionaries bisa perhatikan kembali untuk bagian atas kita gunakan untuk program, jadi hasil yang ingin kita tampilkan. Kalau untuk bagian bawah ini digunakan untuk preview ya, planning sebelum hasil itu akan ditampilkan. Lalu ada bagian cut dan juga ada bagian auto. Ini akan berhubungan dengan effect nih Visionaries. Jadi kalau auto di bagian bawah ini akan menunjukkan transisi atau efek yang kita gunakan. Tapi kalau misalnya cut itu akan langsung nge-cut ke screen yang selanjutnya. Dan juga nih Visionaries bisa perhatikan ya di tengahnya ini ada layarnya atau screen-nya. Kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya pastinya ini jauh lebih besar karena ukurannya 3,5 inch dan juga sudah bisa touchscreen. Selanjutnya Visionaries, kita akan mengaktifkan RGB Link Mini ISO-nya. Dan pastinya untuk video kali ini saya ditemani oleh bagian teknisi dari tim Satu Visual Indonesia yaitu Ilham. Hai Visionaries. Untuk mengaktifkannya, Visionaries bisa hubungkan kabel powernya dan bisa tekan tombol aktifnya ya. Setelah itu kita bisa tunggu sampai RGB Link-nya aktif nih Visionaries.
Sudah aktif ya Visionaries untuk RGB Link Mini ISO-nya. Nah sekarang kita bisa memasukkan inputnya Visionaries. Untuk RGB Link Mini ISO terdapat 4 input SDI dan juga 4 input HDMI. Jadi pada saat memasukkan input, kita bisa milih nih Visionaries. Apakah input satu kita mau menggunakan SDI atau menggunakan HDMI. Dan untuk video kali ini Visionaries, kita menggunakan 3 input HDMI dan 1 input SDI. Dan untuk menggunakan kameranya, kita pastinya menggunakan kamera PTZ dari Telecam. Untuk di bagian input Visionaries bisa terlihat ada 5 input, background dan juga logo. Untuk input 1 dan sampai input 4, Visionaries bisa gunakan antara SDI ataupun HDMI. Lalu kita masuk ya ke bagian input 5 nih Ilham. Kayak untuk input 5, Visionaries di sini bisa pilih. Bisa NDI, bisa UVC, bisa juga kita menggunakan flash disk untuk memasukkan video Visionaries. Kalau misalnya untuk input 1 sama input 4, itu yang tadi sudah kita hubungkan di awal ya. Kita menggunakan 3 HDMI dan juga 1 SDI dari Telecam Visionaries. Oke, untuk selanjutnya nih mengenai background dan juga logo akan dijelaskan sama Ilham. Oke, Visionaries. Sebelumnya saya sudah menghubungkan kabel HDMI sebagai penghubung untuk output dari laptop saya supaya Visionaries bisa melihat apa yang saya tampilkan dari laptop. Nah, selanjutnya kita akan membahas input untuk memasukkan logo dan background. Nah, untuk memasukkan logo dan background, pertama-tama Visionaries hubungkan dulu kabel LAN pada port Ethernet. Nah, setelah kabel terhubung, Visionaries bisa masuk ke dalam menu, lalu masuk ke dalam settings. Nah, dalam setting, kita pilih IP setting. Oke, setelah masuk ke dalam IP setting, pilih DHCP. Nah, DHCP ini kita aktifkan. Lalu, kita tunggu sampai IP-nya berubah. Lalu kita pindah ke laptop. Di sini, IP yang tertera adalah 192.168.199. Kita klik enter. Lalu akan muncul dashboard dari RGB Link Mini ISO. Selanjutnya, untuk memasukkan logo ke dalam tampilan dari RGB Link Mini ISO, pertama, di sini terdapat dashboard dan ada pilihan logo di sisi kanan pojok. Oke, di sini kita tampilkan logo. Oke, lalu kita tambahkan logo yang kita inginkan. Di sini saya mencontohkan logo satu visual. Oke, nah, setelah logo ini masuk dalam dashboard, kita akan beralih ke RGB Link Mini ISO untuk menampilkan logo. Kita pilih menu, lalu kita masuk ke dalam input. Oke. Lalu di sini kita memilih input logo. Lalu selanjutnya kita bisa melihat pilihan-pilihan dari logo yang sudah kita masukkan. Nah, di sini contohnya saya sudah masukkan logo dari satu visual. Oke. Dan untuk mengenable-nya kita hanya klik enable di sini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan background dan logo dari laptop. Oke, pertama-tama kita ke dalam dashboard ini, lalu selanjutnya kita pilih background, lalu selanjutnya kita show background, lalu kita pilih background yang ada. Oke, setelah itu background akan muncul di dalam RGB Link Mini ISO. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan logo. Yang pertama, kita pilih menu logo di dalam dashboard, lalu kita masukkan show logo. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa logo, tapi kalau misalkan ingin memasukkan logo tambahan, maka kalian bisa klik plus, lalu akan muncul File Explorer dan kalian bisa memasukkan logo yang kalian inginkan. Oke. Di sini saya memilih logo yang hitam merah. Satu visual, oke. Nah, maka logo tersebut akan muncul.
Selanjutnya Visionaries, kita akan masuk ke bagian audio. Visionaries bisa lihat ya, untuk bagian audionya terdiri dari 5 input dan juga 3 mic. Jadi Visionaries bisa sesuaikan input mana yang mau Visionaries gunakan untuk audionya. Dan di video kali ini, kami mau tunjukkan untuk input audio yang keempat ya. Jadi kita akan coba untuk ngetes audio, kita menggunakan input keempat ya Visionaries. Jadi kita ingin tunjukkan bagaimana pada saat kita terhubung ke YouTube dan kita mau mendengarkan audionya. Audio visual hanya penting untuk acara besar. Mudah, karena audio visual yang baik itu bisa digunakan juga untuk acara. Sensor kamera bisa dikendalikan dari jarak jauh. Fakta, kita bisa menggunakan melalui software, remote, dan dari... Selanjutnya, kita ke bagian output ya Visionaries. Yang pertama, ini ada bagian format. Jadi untuk format kita bisa pilih mau Full HD atau HD. Dan di bagian sebelahnya nih kita tertera ya ada FPS-nya atau frame per second itu mulai dari 60, 50, dan 30. Bedanya apa sih ya? Jadi kalau 60 biasanya kita gunakan pada saat kita mau merecord. Lalu kalau 50 itu digunakan untuk broadcasting dan juga 30 itu digunakan pada saat kita mau melakukan live streaming. Jadi 30 fps ini dalam 1 second itu bisa menghantarkan 30 frame seperti itu. Lalu bukan hanya untuk ukuran landscape saja, Visionaries di bagian bawah nih, Visionaries bisa lihat ya ada pilihan untuk potretnya juga. Selanjutnya nih ada bagian stream dan juga record. Ini akan lebih detailnya di bagian akhir ya Visionaries. Dan yang terakhir ada bagian USB capture. Nah, di bagian USB capture ini ada TP dan juga PGM. Jadi TP itu adalah test pattern, di mana pada saat kita melakukan live streaming, mungkin ada kejadian sesuatu nih yang mungkin kita harus jeda terlebih dahulu, jadi kita bisa menggunakan test pattern Visionaries. Lalu di bagian PGM ini adalah program, jadi programnya berjalan lagi Visionaries. Selanjutnya di bagian views nih Visionaries. Jadi views ini sama aja kita tuh seperti membuat template dan di sini terdapat 8 template. Dan ini kita bisa gunakan dengan input kamera yang sudah terhubung ya. Caranya gampang banget Visionaries. Seperti ini caranya. Visionaries bisa pilih input mana yang Visionaries mau gunakan, lalu disesuaikan untuk bagian A dan juga bagian B-nya. Setelah sudah selesai nih input yang dipilih, Visionaries bisa save ya. Selanjutnya kita buat template yang kedua, sesuaikan lagi ya Visionaries untuk bagian A dan juga bagian B-nya. Reminder lagi nih, untuk bagian A itu ada di bagian belakang ya sebagai mainstream dan B-nya itu sebagai subscreen. Setelah sudah selesai pembuatan template, Visionaries bisa save terlebih dahulu, sama halnya seperti template 1 yang Visionaries buat. Oke, dan ini kita tunjukkan untuk hasil atau program nih ya, dari template yang kedua Visionaries. Nah, ini hasilnya ya Visionaries untuk views yang tadi kita sudah save. Ini untuk views yang pertama. Ya, selanjutnya views yang kedua. Nah, jadi seperti itu ya Visionaries untuk pembuatan template atau viewsnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian efek ya Visionaries. Bisa dilihat ya Visionaries untuk bagian efeknya itu banyak banget pilihannya. Ada sekitar 15 efek dan Visionaries bisa pilih sesuai dengan efek yang Visionaries mau atau Visionaries butuhkan. Nah, kita coba ya sekarang salah satu efeknya. Oke, kita sudah pilih efeknya, lalu yang perlu diperhatikan adalah kita menggunakan auto atau cut nih Visionaries. Untuk auto seperti ini, jadi ada transisinya ya, ada perubahannya nih terlihat dari efek yang kita gunakan. Tapi kita menggunakan cut, nah kita coba ke cut ya, itu cepat sekali ya Visionaries untuk perpindahannya. Selain auto dan juga cut, kita bisa menggunakan T-bar nih Visionaries, ya, untuk melakukan transisinya. Gampang banget ya Visionaries untuk penggunaannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian key atau chroma key nih Visionaries. Jadi bagian key ini Visionaries bisa pilih mau menggunakan green atau blue color. Nah di sini kita menggunakan yang green ya Visionaries dan jangan lupa untuk diaktifkan untuk bagian greennya.
Setelah itu, untuk penggunaannya, Visionaries harus perhatikan layer A atau layer B atau yang kita sebut dengan PIP. Karena objek yang ada menggunakan green screen ini ada di bagian subscreen atau di layer B Visionaries. Jadi kita pastikan terlebih dahulu kalau misalnya sudah disesuaikan, di bagian kanannya kita bisa perhatikan ada bagian max, min, dan juga margin. Jadi untuk bagian max itu kita penyesuaian di bagian green screen-nya atau bagian background-nya. Lalu di bagian min-nya itu kita bisa sesuaikan untuk di bagian objeknya Visionaries. Dan di bagian margin itu penyesuaian antara background dan juga objeknya. Jadi cropnya itu lebih diperhalus gitu Visionaries. Jadi seperti itu untuk penggunaan key-nya Visionaries. Selanjutnya bagian PTZ nih Visionaries. Sebelumnya kita sudah memasukkan input ya Visionaries, dan pada video kali ini kita menggunakan 4 input Visionaries. Tapi di sini Visionaries bisa sesuaikan input mana yang mau Visionaries kontrol. Dan di sini kita pilih yang input kedua ya Visionaries. Setelah kita sudah pilih input yang mau kita kontrol, kita bisa scroll ke bawah di bagian IP, kita bisa masukkan IP dari PTZ-nya. Selanjutnya, di bagian port-nya, Visionaries bisa dapatkan dari Visca over IP. Dan kita scroll lagi ke bawah, ada bagian speed-nya. Jadi speed ini adalah kecepatannya, jadi kita bisa sesuaikan untuk kecepatannya. Mau agak lambat atau lebih cepat juga bisa. Setelah itu semua sudah disesuaikan, Visionaries bisa klik enable. Nah, selanjutnya kita bisa kontrol kamera yang tadi sudah kita pilih. Tadi input 2 ya Visionaries. Jadi kita bisa lihat di bagian kiri nih, kita bisa coba untuk ke atas ya, bagian atas. Oke, selanjutnya kita ke bawah, kita bisa ke kanan, dan juga ke kiri. Selain itu, kita juga bisa lakukan untuk zoom in, dan juga zoom out. Nah, jadi seperti itu Visionaries untuk cara kerja dari PTZ-nya. Selanjutnya, kita ke bagian setting nih Visionaries. Yang pertama ini ada language atau bahasa, yang tersedia ini ada English dan juga ada Mandarin Visionaries. Nanti Visionaries bisa sesuaikan penggunaan bahasanya. Lalu ada device version-nya. Ya, Visionaries bisa lihat kembali untuk device version-nya. Selanjutnya kita ada Talk Cloud. Dan ada selanjutnya di IP setting. Selanjutnya ada time setting Visionaries. Ini untuk menyesuaikan bagian waktu mulai dari hari, tanggal, dan juga tahun. Lalu ada fan speed. Jadi ini menyesuaikan suhu RGB link dengan suhu ruangan yang kita gunakan Visionaries. Selanjutnya ada T-bar correction. Ini digunakan pada saat Visionaries pertama kali memiliki RGB link mini ISO, atau mungkin Visionaries sudah punya lama tapi udah lama juga nggak digunakan. Itu bisa dicek untuk T-bar correction-nya. Selanjutnya kita ada key test Visionaries. Nah, ini kita kasih contoh ya untuk ngetesnya. Kita klik auto nih Visionaries. Akan muncul ya, lalu kita cut. Oke, seperti itu ya penggunaannya Visionaries. Lalu Visionaries di sini juga ada untuk update. Jadi update ini kalau memang firmware-nya itu perlu diupdate, nah di sini untuk penggunaan update-nya. Dan juga yang terakhir itu ada reset Visionaries. Nah, seperti itulah yang ada di bagian setting Visionaries. Selanjutnya, kita masuk ke bagian device yang sudah kita namai sebelumnya ya. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam dashboard nih Visionaries. Di bagian dashboard ini terdapat beberapa bagian mulai dari basic information, basic function, record, stream, dan juga setting. Kita bahas satu persatu mulai dari basic information terlebih dahulu. Untuk basic information, di sini ada keterangan mengenai CPU, RAM, dan juga network interface-nya. Selanjutnya juga ada product key atau kita biasa sebut juga SN ya. Dan juga ada equipment temperature-nya.
Di sini adalah suhunya nih Visionaries. Selanjutnya ada power on time. Nah, power on time ini adalah waktu yang kita gunakan atau waktu kita mengaktifkan RGB Link-nya ini tuh sudah berapa lama sih? Selanjutnya ada device versionnya. Dan juga ada software version. Jadi untuk software versionnya kita ini sudah terupdate ya Visionaries. Kita di 1.70. Lalu ada FPGA, ada MCU. Dan di bagian bawahnya nih Visionaries ada juga untuk input interface information. Nah, karena kita menggunakan 4 input ya Visionaries di video kali ini, dan pastinya kita menggunakan inputnya itu dari PTZ kamera Telecam. Nah, di sini kita menggunakan SDI input untuk satunya, lalu untuk ketiga input lainnya itu kita menggunakan HDMI input Visionaries. Selanjutnya, untuk bagian output interface information nih Visionaries, kita menggunakan 3 output, yaitu 2 HDMI dan 1 kita menggunakan USB capture. Nah, selanjutnya kalau Visionaries scroll lagi ke bagian bawah, ada gambar atau picture dari RGB Link Mini ISO-nya ya. Dan di sebelahnya terdapat input-inputnya. Jadi di sini ada 10 input ya Visionaries. Yang sebelumnya nih, informasi kembali bahwa kita itu menggunakan 4 input ya Visionaries. Yang input pertama kita menggunakan SDI dan 3 input lainnya kita menggunakan HDMI. Nah, kita coba di input yang pertama Visionaries. Jadi input yang pertama kan kita menggunakan SDI Visionaries. Kalau memang kita mau switch ke HDMI 1, kita bisa langsung klik aja untuk HDMI satunya. Tapi karena kita di sini tidak memasukkan HDMI yang ke satu, jadi kosong Visionaries. Tapi kalau misalnya Visionaries memang sudah memasukkan input untuk SDI 1 dan HDMI 1, itu bisa langsung di switch aja. Begitu halnya dengan HDMI 2, 3, dan 4 Visionaries. Jadi kalau misalnya mau di switch ke SDI, Visionaries bisa disesuaikan kembali. Next, kita masuk ke basic function ya Visionaries. Di bagian awalnya nih ada scene manajemennya. Jadi kita bisa pilih ya mulai dari scene 1 sampai dengan ke 8. Lalu kita masuk nih ke bagian bawah ada layer management. Di sini terdapat 2 pilihan Visionaries. Jadi ada yang PIP, ada juga yang single layer. Nah, untuk PIP Visionaries bisa lihat ya bahwa ini ada beberapa pilihan dan Visionaries bisa sesuaikan untuk pilihannya. Mau template yang pertama, kedua, ataupun ketiga itu sesuaikan saja. Lalu untuk single layer ya, ini juga bisa Visionaries pilih kalau memang Visionaries mau melakukan atau memilih yang single layer. Dan kita scroll lagi nih ke bawah, ada Visionaries ke bawah, ada special effect switching. Ini sama halnya dengan effect yang terdapat di RGB Link Mini ISO-nya. Kita bisa pilih Visionaries. Mau kita pilih effect yang pertama, ketiga, atau kelima pun juga nggak apa-apa banget Visionaries. Jadi disesuaikan dengan yang kita butuhkan. Lanjut, kita scroll lagi di bagian bawah. Di sini ada manual automatic switching. Jadi ini kita bisa pilih untuk cut ataupun T-bar-nya ya Visionaries. Jadi kalau cut kita bisa gunakan dan juga T-bar pun bisa kita gunakan. Next, kita ke mapping template ya Visionaries. Jadi di sini Visionaries bisa pilih mau menggunakan green atau blue color nih untuk bagian backgroundnya. Dan kita juga bisa atur untuk max, min, dan juga marginnya Visionaries. Selanjutnya untuk bagian output settingnya ini bisa diperhatikan kembali ya Visionaries. Ada sound post, ada view frame itu bisa diaktifkan dan juga kita bisa memilih PGM, program, ataupun TP, test pattern. Jadi kalau test pattern ya kita bisa gunakan dalam keadaan kondisi yang memang kita butuhkan. Misalnya butuh jeda iklan, nanti dia akan muncul warna yang bergaris-garis ya. Selanjutnya untuk resolutionnya nih Visionaries, bisa disesuaikan mau memilih HD atau yang Full HD. Next, di bagian record Visionaries, kita bisa melihat nih,
memorinya kita sudah gunakan seberapa banyak ya. Lalu juga ada bitrate-nya, ini bisa dipilih mulai dari 2 Mbps sampai ke 16 Mbps Visionaries. Next, di bagian stream Visionaries, jadi di sini ada pilihannya nih, ada push stream address 1 sampai dengan 4. Jadi Visionaries bisa melakukan multi-platform juga dengan memasukkan RTMP-nya. Kalau memang mau menggunakan 4 sekaligus juga bisa, atau Visionaries hanya ingin memilih 1 atau 2 pun juga bisa banget. Yang penting kode RTMP-nya itu dimasukkan, bisa menggunakan RTMP dari YouTube, TikTok, Facebook, ataupun Instagram. Last but not least, di bagian setting nih Visionaries. Untuk network settingnya, kita memang mengaktifkan DHCP ya Visionaries. Lalu untuk language-nya, kita bisa pilih untuk English ataupun Chinese. Dan ini yang terpenting juga untuk NDI authorization. Jadi kalau misalnya Visionaries mau menggunakan NDI authorization, Visionaries bisa memasukkan email address-nya, lalu nanti akan muncul kode di emailnya. Dan Visionaries bisa masukkan kembali untuk kode yang Visionaries dapatkan dari email. Selanjutnya nih ada reset ya Visionaries. Lalu ada fan, jadi Visionaries bisa sesuaikan untuk fan-nya mulai dari first sampai juga fifth. Jadi kita bisa sesuaikan, bahkan kita bisa memilih juga untuk yang automatic. Dan yang terakhir itu ada T-bar correction. Nah seperti itulah Visionaries dashboard dari TalkCloud-nya. Jadi, seperti itu ya Visionaries untuk review lengkapnya mengenai RGB Link Mini ISO. Kalau Visionaries ada pertanyaan atau Visionaries sudah menggunakan RGB Link Mini ISO, punya pengalaman menarik, boleh ya Visionaries share di kolom komentar. Dan jangan lupa nih Visionaries untuk like, share, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu visual Indonesia.